Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Amin Tuhan. Baik, selamat pagi jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita kembali berkumpul di tempat ini untuk berbuat bakti kepada Tuhan yang kita kasihi melebihi apapun dalam kehidupan kita. Kita akan lanjutkan pelajaran kita pengantar kepada hermeneutik yang sehat ya. Nah ini slide pertama, kilas balik pelajaran kita minggu lalu, kita sudah belajar dari pribadi Yesus sendiri ya. Ketika Yesus mempraktikkan hermeneutik yang sehat kepada dua orang muridnya dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus setelah kebangkitannya ya. Nah ini kita berkenalan lewat pelajaran minggu lalu tentang khotbah yang namanya khotbah ekspositori ya. Jadi apa yang dilakukan dalam khotbah ekspositori itu cuma satu hal, mengajar firman ya. Nah, khotbah ekspositori ini muncul sebagai hasil dari proses eksposisi ya. Dari kata dasar ekspos, mengeluarkan, membuat terang benderang ya. Hal-hal yang sebelumnya belum diketahui, belum jelas atau kurang jelas ya ini. Jadi setiap khotbah memberikan pencerahan kepada jemaat yang mendengarkan. Nah, ada 3 prinsip kita sudah belajar dari teladan Yesus ketika melakukan khotbah ekspositori ya. Teks dalam Lukas kemarin ya. Dalam perjalanan bersama 2 orang muridnya dari Yerusalem ke Emmaus. Prinsip yang pertama adalah seluruh ya, mengejar kelengkapan materi, jangan sampai ada yang terlewat. Sekali lagi, setiap kita menyampaikan kebenaran firman, konteks kehidupan kita, baik kita dipercayakan naik mimbar atau kita memberitakan firman secara pribadi atau orang tua kepada anak-anaknya, anggota keluarga kepada keluarga ya. Usahakan apa yang kita sampaikan itu lengkap ya. Jadi kalau kita sudah memilih satu judul, satu tema khotbah firman yang akan kita sampaikan, gali dari Alkitab ini supaya apa yang kita sampaikan dalam kerangka waktu yang tersedia itu selengkap mungkin, kita kejar selengkap mungkin, tidak ada celah, tidak ada yang terlewat di sana yang memberi kesempatan kepada iblis menanamkan atau menyusupkan ajaran-ajaran yang menyimpang ya. Itu ya, seluruh itu prinsip yang pertama. Lalu prinsip yang kedua, mulai dari ada sistematika ya, materi disampaikan secara progresif dan gradual. Progresif itu bersifat apa? Maju selangkah demi selangkah ya, dari materi yang paling dasar, yang mudah, ke materi-materi yang levelnya lebih tinggi atau lebih sukar ya. Selalu seperti itu. Karena manusia diciptakan dengan kondisi psikologi seperti itu ya. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam dunia akademis, kita mengenalnya sebagai kurikulum. Jadi kurikulum dalam sekolah itu disusun secara progresif dan gradual. Jadi progresif itu meningkat dari pemahaman mendasar, lalu meningkat sedikit demi sedikit ke pemahaman yang lebih tinggi. Lalu gradual ini dilakukan dalam jangka waktu panjang, ada masanya ya. Jadi kalau kita sekolah dulu, SD 6 tahun zaman saya, lalu SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, gradual ya. Jadi ada target ketika kita lulus SMA itu pemahaman seperti apa yang diharapkan dimiliki oleh murid. Nah ketika kita mengajar
firman pun harusnya seperti itu ya. Alkitab mengajarkan seperti itu, bahkan Yesus sendiri mengajarkan seperti itu. Itu ya prinsip yang kedua mulai dari. Lalu prinsip yang ketiga lewat kata menjelaskan, ini dalam teks Alkitab Lukas kemarin yang dilakukan Yesus, itu digali dan disampaikan dengan terperinci secara seksama itu ya. Kebenaran firman itu digali secara terperinci seksama, lalu hasilnya pun disampaikan secara terperinci dan seksama. Kita ingat kata seksama ini dalam bahasa Indonesia memiliki pemahaman cermat, teliti, tepat, benar, jitu ya. Jadi ini yang diteladankan Yesus yang kita pelajari minggu lalu. Cara kita berhermeneutik. Nah, kita juga sudah mengetahui kata hermeneutik pun diambil dari kata menjelaskan ini ya, yaitu diermeneuo. Dan dari kata dasarnya muncul kata hermeneutik, cara menafsirkan Alkitab, dan ini yang diteladankan Yesus adalah cara menafsirkan Alkitab yang sehat. Jadi simple sebenarnya, asal kita mau usaha lebih ya. Jadi patokan kita 3. Ketika kita rindu menjadi pengabar Injil, pengabar firman atau pengajar firman, setiap kita mendapatkan kesempatan untuk memberitakan firman kepada orang lain, misalkan orang tua dalam konteks komunitas terkecil kepada anggota keluarga lainnya, istri, anak-anak gitu kan, ikuti saja ini ya. Jadi ketika kita mempersiapkan bahan khotbah kita, ikuti panduan atau teladan yang Yesus sendiri melakukannya. Oke, gitu ya. Nah, kita akan petakan expository, jadi tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Kita sudah mengenal satu perbendaharaan baru kata, yaitu expository, berasal dari eksposisi. Nah, kita ingin memetakan khotbah expository atau cara menggali, belajar, dan menyampaikan firman yang benar menurut hermeneutik yang sehat itu letaknya dalam seluruh bangunan pengajaran firman seperti apa. Nah, saya akan coba membuat bagan baru hari ini, yang kita mulai titik awalnya dari sini ya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci, teks dalam Alkitab, tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Jadi ini saklek tegas. Alkitab mengatakan ketika kita belajar isi Alkitab ini, firman Tuhan ini baik untuk diaplikasikan terhadap diri sendiri, terlebih untuk disampaikan kepada orang lain, patokannya tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Berarti harus ditafsirkan menurut kehendak Allah ya, pakai caranya Allah. Ini ya. Nah, di sini ada ayat-ayat lain, tentu saja kita sudah hafal ayat ini berasal dari 2 Petrus ya. Tapi saya tambahkan ayat-ayat lain ya pagi hari ini, dan kita akan baca dulu sama-sama ayat-ayat ini sebelum kita memetakan secara lengkap bagan yang akan kita bangun dalam pelajaran hari ini, sehingga khotbah expository tadi masuk ke dalam bangunan pengajaran firman yang sehat tadi ya. Selamat pagi, silahkan duduk. Kita akan coba lihat satu persatu ayat ini ya. Nih. Nah, yang saya taruh di bagian kiri ini 2 ayat pokok sejak awal. Jadi kita sudah sangat paham ya, 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21, lalu 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, dan kalau saya kaitkan dengan organisasi di mana kita ada, yaitu GPDI, kita sudah sama-sama belajar juga bahwa dalam anggaran dasar, bahkan dalam pengakuan iman GPDI, organisasi di mana kita bernaung, ini ya 2 ayat ini yang menjadi dasarnya. Jadi coba kita baca sekilas ya, walaupun kita sudah hafal mungkin. 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi kalau isi Alkitab ini ditulis atas kehendak Allah, maka ketika kita membaca dan memahaminya pun ikutin caranya Allah ya. Jadi yang saya kasih tanda kuning, warna kuning ini yang menjadi pokok pikiran dari ayat-ayat ini semua ya. Lalu 2 Timotius 3 ayat 16-17 kita sudah hafal juga ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan,
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kunci utama pemikirannya adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi kalau belajar firman itu harus kejar segala tulisan yang diilhamkan Allah, itu kan Alkitab. Jadi keseluruhan isi Alkitab inilah yang akan berfungsi mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, lalu memperbaiki kelakuan. Jadi ada saatnya, jujur ya sebagai jemaat, ada saatnya firman yang disampaikan mungkin secara ketertarikan tidak menarik bagi kita. Ada kan saatnya? Kita harus jujur ya. Ada saatnya ketika khotbah disampaikan, temanya kebetulan materinya menarik bagi kita. Tapi ada saatnya, ini kurang menarik nih hari ini khotbahnya Om Dani. Nah kalau kita punya prinsip seperti ini, bahwa segala tulisan yang ada dalam Alkitab sama memiliki fungsi mengajar kita, mendidik kita dalam kebenaran, maka ketika kita, kan manusiawi nggak bisa disangkal kan, daripada kita munafik kan, bohong. Oh semua saya suka gitu, padahal jujur ada loh, kadang materi yang disampaikan kurang menarik ya, kurang kita nggak ada interest gitu. Ini materinya membosankan, apalagi kalau jemaat nanti saya ajak belajar kitab bilangan perjanjian lama. Jadi kalau saya ditanya, bagi saya secara manusia yang paling tidak menarik isi dari Alkitab adalah kitab bilangan. Ada yang tahu alasannya kenapa? Iya, isinya itu sensus penduduk, silsilah keluarga, keturunan, nama-nama gitu kan. Jadi, tapi sekali lagi kalau Allah menuliskan, mewahyukan itu lalu memberikannya kepada umatnya, pasti itu ada gunanya ini ya. Bagian dari satu keseluruhan Alkitab, segala teks yang ditulis oleh Allah dalam Alkitab ini yang fungsinya mengajar. Maka sikap yang benar dari jemaat ketika sampai pada kesempatan, ini materinya kurang menarik buat saya nih, tetap tekun ya, tetap fokus, tetap terima dengan segala kerelaan hati. Ingat bahwa itu adalah bagian dari segala tulisan yang diilhamkan Allah ya, seperti ini. Nah, ini ayat-ayat tambahan coba kita lihat satu persatu pagi hari ini ya. Kalau ya 2 ayat ini kan, wah Om Dani ulang-ulang terus sampai melotok, bagus ya. Sekali lagi Ulangan pasal 6, memberikan kepada kita amanat dari Allah, yaitu ketika belajar Alkitab harus diulang ya. Jadi kalau diulang-ulang enak, lama-lama jadi terbiasa. Nah ini, coba kita baca ayat-ayat tambahannya ya, yang sebelah kanan. Yang pertama 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Nah kita sudah diajari, kita sudah belajar bahwa memberitakan firman, memberitakan perkataan kebenaran adalah tugas semua orang umat Tuhan. Jadi mulai singkirkan dari pikiran kita, dari pemahaman kita, bahwa memberitakan firman itu hanya tugas gembala, hanya tugas pendeta, hanya tugas pemimpin rohani. Enggak ya, kita semua setiap pribadi umat Tuhan diberikan tugas yang sama, memberitakan perkataan kebenaran. Nah, ketika kita menjalankan tugas ini, kewajiban ini yang harus kita lakukan, mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita lakukan, maka patokan kita harus melakukan usaha supaya Allah melihat kita layak di hadapannya. Ya, ini, jadi yang kita kejar itu layak di hadapan Allah ketika kita memberitakan firman. Ya, ini yang pertama. Nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi 2 Timotius 2:15 ini ya. Kita masuk dulu ke ayat berikutnya, 1 Timotius 5:17 yang mendukung ya. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Saya baca ulang ya. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Penatua ini menunjuk kepada pimpinan gereja lokal. Kalau sekarang kita menyebutnya gembala. Nah, kalau zaman Perjanjian Baru ditulis ada 2 istilah yang dipakai. Nah, salah satunya penatua. Nah,
Pikiran utama dari 1 Timotius 5 ayat 17 adalah jerih payah berkhotbah dan mengajar. Itu tugas utama seorang pimpinan gereja, berkhotbah dan mengajar. Jangan memiliki pikiran, oh ada saatnya saya berkhotbah saja, ada saatnya saya mengajar. Lalu ada pemikiran, oh berarti ada saatnya saya berkhotbah dan tidak mengajar. Enggak ya. Jadi ungkapan berkhotbah dan mengajar itu satu tugas yang menjadi Tuhan. Jadi ketika pemimpin gereja lokal atau yang kita sebut gembala sekarang naik ke mimbar, maka tugasnya adalah mengajar. Kalau dia berkhotbah ya isinya mengajar ya. Boleh di situ ada kesaksian, tentu saja boleh, tapi jangan 90% kesaksian. Mengajarnya cuma 10% gitu kan. Boleh ada ilustrasi, humor ada, boleh nggak? Nah, boleh sebenarnya, walaupun saya lebih cenderung kalau bisa jangan lah ya. Yang sengaja gitu lucu-lucuan tuh jangan. Ini ya, karena tujuannya adalah mengajar, membawa jemaat fokus kepada pengajaran firman. Kalau ada hal-hal dalam isi khotbah kita yang bisa menyelewengkan fokus jemaat dari menerima bahan pelajaran yang berasal dari Allah ini, lebih baik kita tiadakan. Jadi kalau kita belajar cara berkhotbah menurut prinsip atau metode modern, memang di situ boleh ya, ada ilustrasi, ada humor-humor dikit katanya supaya nggak bosan jemaatnya. Tapi saya lebih pegang prinsip kalau itu membelokkan fokus jemaat dari materi pengajarannya, lebih baik disingkirkan. Jadi yang tambahan-tambahan ini yang tidak penting, kalau itu merusak yang penting, lebih baik ditiadakan. Fokus saja, sampaikan aja firman pelajarannya. Harusnya kalau jemaatnya memiliki Roh Kudus, kerinduan kepada firman, walaupun tanpa humor, walaupun tanpa ilustrasi, walaupun tanpa kesaksian, tetap dia akan tertarik, begitu ya. Itu 1 Timotius 5 ayat 17. Jadi pimpinan gereja yang seperti inilah yang layak dihormati 2 kali lipat. Layak mendapat penghormatan dari jemaat ya, yaitu yang berkhotbahnya itu mengajar ya. Oke. Sekarang kita lihat Kisah Rasul 6 ayat 3. Nah, tapi sebelum ke Kisah Rasul 6 ayat 3, saya pengen lihat lebih jauh uraian dari 1 Timotius tadi ya. Nah, kalau kita mundur sedikit ke 1 Timotius pasal yang ketiga, di sini dijelaskan tentang syarat-syarat menjadi seorang gembala, pemimpin gereja lokal. Tadi kan dikatakan pemimpin gereja lokal yang berkhotbah dan mengajar itu yang layak dihormati 2 kali lipat. Dia berjerih lelah di situ. Dia memberikan usaha yang lebih di situ. Jadi dari semua tugas-tugas yang dia pikul sebagai seorang pimpinan gereja, maka ketika dia naik mimbar memberitakan firman-lah merupakan tugas yang utama. Nah, kalau gembala kita, gereja lokal kita fokus di sana, mengerahkan segala daya upaya di sana, usahanya paling besar diarahkan di situ, kita layak memberikan dia penghormatan 2 kali lipat ya. Itu tugas utama. Nah, kita coba lihat, karena syarat mengajar ini sudah dicantumkan oleh Allah menjadi satu persyaratan ketika kita ingin menjadi pimpinan gereja lokal ya, atau yang kita sebut gembala ya. Nah, 1 Timotius 3 mulai ayat yang pertama ya, kita bacakan. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari 1 istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarga sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Keterangannya baca dulu ya. Di sini pakai kata penilik jemaat. Di ayat sebelumnya dipakai kata penatua. Nah, inilah sebutan lain dalam Alkitab Perjanjian Baru untuk merujuk kepada gembala, pemimpin gereja lokal. Jadi dalam Alkitab Perjanjian Baru bisa disebut penatua, bisa disebut penilik
jemaat, tapi yang ditunjuk sama ya, gembala gereja lokal. Nah di sini dituliskan syarat-syarat menjadi gembala gereja lokal ya. Nah coba kita perhatikan dulu yang saya kasih tanda kuning. Salah satu tugasnya adalah cakap mengajar orang. Kita sudah belajar sebelumnya kan, ketika dia seorang pemimpin rohani berjerih lelah memberikan usaha yang luar biasa dalam berkhotbah dan mengajar, maka dia layak diberikan penghormatan 2 kali lipat, karena itu memang tugas utamanya. Nah dalam job description-nya dari Allah memang dicantumkan salah satu syarat menjadi gembala gereja adalah cakap mengajar. Nah kalau dibilang cakap dalam Alkitab itu lebih dari sekedar bisa mengajar, lebih dari sekedar bisa berbicara di depan orang banyak, lebih dari sekedar itu. Tetapi yang terpenting, dia memiliki firman dalam kehidupannya. Dia orang yang tekun belajar, mengakrabi firman dalam kehidupannya. Sehingga ketika dia naik mimbar, dia berbagi apa yang dia miliki. Intinya itu ya. Jadi jemaat, sekali lagi saya tekankan, semua orang yang ada di ruangan ini satu saat nanti akan menjalankan tugas dari Allah ini. Mengajar. Nah ketika kita mengajar firman kepada siapapun, bahkan dalam konteks lingkup keluarga, kita berbicara itu membagi sesuatu yang kita miliki. Firman itu harus menjadi milik kita dulu. Ya, jadi cakap mengajar ini bukan sekedar pandai berbicara di depan orang, tapi yang disampaikan memang firman. Dan firman itu memang ada dalam kehidupan si pengkhotbah atau pemimpin gereja ini ya. Nah, jadi tidak ada alasan ketika seseorang sudah jadi gembala, lalu dia bilang, saya mah tidak pandai mengajar. Loh ini yang dipersyaratkan Allah loh untuk jadi gembala. Jadi saya banyak ketemu dengan sesama hamba Tuhan yang kebetulan jadi gembala. Lalu ketika saya ajak bertekun dalam pengajaran firman, keluar dari mulutnya pengakuan, saya mah gak pandai mengajar. Lalu dalam hati saya muncul pertanyaan, loh, lalu kenapa Bapak menjadi gembala? Karena job desk-nya, syaratnya untuk menjadi seorang gembala adalah cakap mengajar. Justru yang fokus dalam usaha mengajar jemaat inilah yang layak dihormati 2 kali lipat. Karena memang tugas utama gereja adalah mengajar ya, pengajaran firman. Jadi saya katakan kepada hamba Tuhan ini, Bapak bukannya nggak bisa, tapi nggak mau. Kebanyakan itu sebenarnya alasannya bukan nggak mampu, tapi nggak mau. Karena kalau Allah memberikan tugas mengajar kepada setiap pribadi umat Allah, pasti Allah memperlengkapi, memberikan kemampuan. Jadi saya bilang begini, Bapak itu sebenarnya bukan nggak mampu, tapi nggak mau. Nah solusinya apa kalau nggak mau? Bertobat. Pasti Tuhan kasih kemampuan itu gitu. Mau dulu, taat dulu. Pokoknya apa yang disyaratkan Tuhan, karena Kau sudah memilih saya jadi gembala, saya mau taat. Ajari saya Tuhan. Beri saya kemampuan, perlengkapi saya. Artinya dia harus mau usaha banyak belajar. Nah kalau sadar tugas gembala itu setiap minggu naik mimbar mengajari jemaat, ya sisihkan waktu setiap hari belajar itu. Jangan pernah lelah untuk belajar ini ya. Jadi syarat menjadi gembala, pemimpin gereja itu cakap mengajar. Nah pagi hari ini saya ingin mengajak ke syarat yang lain yang kebetulan pernah kita bahas, pernah saya singgung dan cukup menimbulkan reaksi ya. Ini yang saya kasih warna agak kemerah-merahan pink ini ya. Ini di sini ada syarat suami dari satu istri. Ini merujuk kepada perempuan laki-laki. Jangan bingung ya, karena sekarang perempuan sama perempuan bisa menjadi suami istri dinikahkan, kan? Sama jenis. Tapi ini dalam pengertian suami istri yang benar loh, sebagaimana Allah menciptakan Adam dan Hawa. Jadi pemimpin gereja lokal harus suami dari satu istri, merujuk kepada laki-laki. Nah kalau saya tanya jemaat, ini mau ditafsirkan bagaimana lagi? Kalau Allah mensyaratkan pemimpin gereja lokal adalah suami dari satu istri, berarti harus laki-laki ya. Mau ditafsirkan seperti apa untuk mencari peluang supaya seorang perempuan naik menjadi gembala?
Saya tidak ada motivasi lain. Hanya menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman. Kita harus mengikuti. Nah, lalu di ayat yang keempat diuraikan penjelasan lebih lagi. Coba ya, ayat yang keempat baca. Seorang kepala keluarga yang baik. Kepala keluarga itu seorang suami, laki ya. Jadi ini penegasan dari ini ya, syarat suami dari satu istri. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Saya ulangi kalimat terakhir, bukan kata saya, bukan kata Dani loh. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Tuhan menguji dia, tes dia dulu justru ketika dia memimpin keluarganya. Layak, dihormati, disegani anak-anaknya. Istrinya tunduk dalam kasih kepadanya. Karena suami ini tidak menuntut istri tunduk tapi dianya sewenang-wenang. Bukan. Suami ini berjalan dalam rel kebenaran firman. Dia menghendaki, merindukan istrinya tunduk kepadanya supaya ia bisa mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Nah kalau ini sudah berjalan, oke, dalam konteks keluarga, rumah tangga, barulah dia layak menjadi pemimpin gereja. Coba jemaat saya ajak mencermati praktek yang ada di sekeliling kita lalu membandingkannya dengan kebenaran. Ini Allah yang menulis, Allah yang mensyaratkan, bukan Dani. Nah kalau sekarang coba perempuan masih single, jadi gembala, ini udah berapa syarat dilanggar. Lalu dia gak mau mengajari jemaatnya. Nanggap ya? Nah sekali lagi pelayanan gereja itu bukan untuk dipakai main-main, coba-coba, iseng. Kalau memang niat mendirikan pelayanan gereja, ikuti persyaratan yang ditetapkan Allah. Supaya tujuan Allah dari pelayanan gereja itu tercapai. Saya itu sudah terlalu banyak melihat gereja yang dibangun, didirikan pelayanan gereja maksudnya ya. Tidak mengikuti tatanan ilahi, berjalan gerejanya, bahkan mungkin sukses secara manusia. Jemaatnya banyak, tiap minggu hiruk pikuk ramai. Tapi sekali lagi, tujuan dan maksud Allah hanya bisa dicapai dengan cara Allah. Kristen itu taat tunduk loh, itu inti kekristenan. Mau kita merasa memiliki cara yang lebih hebat, kalau itu tidak sesuai dengan tatanan ilahi, kita harus tunduk. Saya singkirkan Tuhan, metode saya yang hebat, cara melayani gereja yang hebat ini, saya ikuti cara Tuhan. Nah orang banyak menuduh ketika saya menyampaikan ini karena saya iri, karena saya ingin menjatuhkan pihak-pihak tertentu. Enggak. Banyak loh orang-orang yang saya kasihi itu hidup dalam pelayanan menyalahi tatanan ilahi. Dulu sebelum saya belajar firman serius, mungkin saya ikut saja. Tapi sekarang setelah tahu firman lebih, harus saya nyatakan ini. Hal-hal yang menyalahi tatanan ilahi harus segera dirombak. Itu loh kebangunan rohani. Pernah dengar kebangunan rohani? Apa sih inti dari kebangunan rohani? Ketika kita menyadari kesalahan kita, sesuatu yang kita lakukan, yang kita pegang dalam hidup ini ternyata tidak sesuai dengan tatanan ilahi, lalu kita bertobat, lalu kita kembali kepada apa yang menjadi kehendak Allah. Itu loh kebangunan rohani. Jadi kebangunan rohani itu bukan program manusia yang hebat. Ya, jadi jangan mengukur kesuksesan pelayanan satu gereja dari pandangan manusia, tetapi dari pandangan Allah. Karena hanya gereja yang tunduk, taat kepada Allah lah yang sukses di hadapan Allah. Gitu ya. Makanya saya mengajak gembala untuk merintis, melaksanakan, membangun pelayanannya tidak melihat gereja lain. Tapi lihat Alkitab, tanya kepada Allah. Nah kalau yang dijadikan model kita adalah gereja lain, sukses ya, kita anggap sukses. Jemaatnya banyak, gedungnya megah,
program-programnya hebat, lalu kita mengkiblatkan pelayanan kita ke sana. Kalau salah bagaimana? Paling aman mending lihat Alkitab. Jadi ketika kita mulai pelayanan kita harus paham dulu Alkitab. Karena setiap langkah kita harus ikuti. Ini ya. Jadi dari ayat ini, kenapa sih dalam konteks mempelajari pengantar kepada hermeneutik yang sehat, cara menafsirkan Alkitab yang sehat, kok Dani singgung-singgung lagi masalah ini? Hubungannya apa, Dan? Karena kalau kita, coba renungkan, menjalani hidup kita, bahkan pelayanan kita, sudah nggak ngikutin caranya Allah, tapi ngikutin maunya sendiri, maka itu tandanya hati kita sudah serong dari kebenaran firman. Nah, kalau orang seperti ini memimpin gereja, lalu dia belajar firman untuk disampaikan dalam khotbah kepada jemaatnya, dengan posisi hati yang sudah serong dari ketetapan Allah, hukum-hukum Allah, maka otomatis dia akan menafsirkan Alkitab pun bias kepentingan pasti. Makanya kalau belajar Alkitab, materi apapun tuh pasti berhubungan, intinya kembali kepada hati manusia. Kalau dalam menjalankan hidup kita cenderung menolak hukum-hukum Allah, tatanan Allah, dalam melaksanakan pelayanan pun kita tidak tunduk kepada hukum-hukum Allah, tatanan Allah, maka otomatis ketika kita menafsirkan Alkitab pun yang dipakai pasti bukan hermeneutik yang sehat. Karena kita sudah ada bias, sudah ada kepentingan di sana. Pelayanan pekerjaan Tuhan tuh nggak boleh disusupi kepentingan manusia, pribadi, keluarga, kelompok, nggak boleh. Kalau sudah kepentingan manusia masuk, kacau, pasti kacau. Manusia itu akan menjadi pragmatis, yang dikejar target jangka pendek, sukses menurut ukuran manusia. Lalu bagaimana dengan kebenaran? Ya, pragmatisme itu pasti mengabaikan kebenaran, karena yang dikejar adalah sukses jangka pendek, sukses di dunia, sukses menurut pandangan manusia. Jadi ini kita kembali ke sini bahwa cakap mengajar itu syarat seorang gembala. Jadi kalau secara pribadi saya suka saklek kalau ngobrol dengan sesama gembala. Saya nggak mau terima ada gembala yang sudah memimpin jemaat, naik mimbar setiap minggu, lalu dia nggak mau mengajar firman, keluar dari mulutnya dalih, saya mah nggak bisa mengajar. Loh om, tante, bapak, ibu kalau nggak sanggup mengajar turun. Sakleknya ya. Secara pribadi kalau saya mau pakai bahasa saklek, turun dari jabatan bukan main-main loh. Urusannya jemaat masuk surga atau neraka. Kalau memang merasa nggak bisa mengajar, sedangkan Allah mensyaratkan cakap mengajar, nah nanti cakap mengajar ini bukan cuma pemimpin gereja lokal, orang tua pun disyaratkan begitu ya di ayat lain di Timotius. Jangan jadi gembala. Tapi saya mau kasih tahu om, tante, bapak, ibu, saya mau kasih tahu. Sebenarnya yang jadi masalah om, tante, bapak, ibu bukan nggak mampu tapi nggak mau. Terlalu banyak kepentingan duniawi sehingga malas belajar. Nah satu-satunya solusi bertobat, mau dulu. Mau itu artinya tunduk. Nah, Tuhan mensyaratkan cakap mengajar, mulai arahkan hidup kita supaya bisa mengajar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Pasti Tuhan kasih kemampuan. Nangkep ya? Jadi kalau jemaat sekarang menemukan realitas praktek gereja yang berbeda dengan ini, mulai berani buka suara. Saya tahu alasannya, saya sudah diajari oleh Om Dani, kenapa pemimpin gereja lokal atau yang kita sebut gembala itu harus laki-laki dan sudah berkeluarga. Tahu alasannya sekarang kan? Allah tuh mengatur segala sesuatu tuh nggak asal. Dia pribadi yang sempurna, makanya kita harus ikut. Nah kemarin kan saya sempat ngobrol sama sesama hamba Tuhan yang kebetulan bukan di GPDI. Saya bilang bagaimana Allah mensyaratkan seperti ini, tapi praktek di organisasi tempat saya bernaung GPDI sudah umum perempuan jadi gembala, bahkan belum menikah. Sudah jadi tradisi yang kalau udah jadi tradisi itu susah kan, kita udah belajar kan pelajaran kemarin. Kalau sudah tradisi itu sesuatu yang salah sudah dianggap
Benar, nggak mau lagi lihat Alkitab. Oh, saya back to Bible saja, saya bilang. Makanya saya merindukan pemimpin yang naik itu yang mencintai firman, yang mencintai hukum-hukum Allah. Walaupun sudah tradisi sekian puluh tahun, bahkan mungkin sekian ratus tahun, tapi kalau mendapati bahwa itu tidak sesuai dengan tatanan ilahi dalam Alkitab, mulai berani melakukan Tapi kan kebanyakan enggak. Pemimpin yang naik, dia sudah nikmat, sudah nyaman dalam kondisi tradisi yang sudah berjalan. Terlalu banyak kepentingan manusia masuk dalam pelayanan gereja saat ini. Lalu mereka mengadakan ibadah yang mereka sebut sebagai kebaktian, kebangunan rohani. Saya katakan nggak akan ada kebangunan rohani tanpa pertobatan. Karena yang dimaksud kebangunan rohani itu ketika kita kembali kepada tatanan ilahi. Bukan nyari sukses di mata manusia. Nangkep ya? Kalau hermeneutiknya sudah salah karena berangkat dari hati yang sudah serong, nggak suka gitu. Apa-apa yang berasal dari Allah tuh udah nggak suka duluan gitu. Lalu dia jadi pemimpin gereja. Itu bahaya. Orang kalau sudah membenci Allah, sudah membenci firman, dia lakukan segala cara untuk lari. Walaupun dia Kristen. Walaupun dia gembala, pendeta. Nah, coba bayangkan, orang seperti ini ketika menafsirkan Alkitab sebagai bahan khotbah dia hari Minggu, dia akan menafsirkan Alkitab seperti apa? Gak ada kecintaan dia kepada Allah, kepada firman. Nggak hubungannya ya. Kenapa saya selipkan membahas ini dalam materi hermeneutik yang sehat, cara menafsirkan Alkitab yang sehat. Orang Kristen tuh intinya hati yang diubahkan. Berani nggak gereja back to Bible, belajar dengan sungguh, lalu kalau mendapati tradisi yang berjalan tidak sesuai, pemimpinnya melakukan perombakan, berani nggak? Maksud dan kehendak Allah hanya bisa digenapi dengan cara nggak bisa ditawar-tawar. Makanya Allah memberikan hukum-hukumnya. Ya, mau belajar dari perjanjian lama pun, inti kekristenan adalah taat. Nah, kalau Yesus saja yang adalah Allah, ketika menjadi manusia taat penuh pada Bapa sampai mati di salib, itu memodelkan kekristenan loh. Ikut kehendaknya Bapa. Saya nggak berdosa harus mati sebagai orang berdosa, ikut kehendaknya Bapa. Gereja sekarang enggak. Oh, ini tradisi kami. Kita kritisi bahasa roh palsu, Pak. Yang dijadikan alasan dalihnya, ini udah tradisi GPDI. Loh, kok tradisi bisa mengatasi kehendak Allah? Ayo sama-sama duduk, belajar lagi. Kalau kata Alkitab itu bahasa roh salah, palsu. Walaupun sudah tradisi, pemimpinnya berani ini mengadakan pembaharuan. Kita mau mengalami kebangunan rohani yang sesungguhnya. Kita akan lakukan reformasi kedua di organisasi kita. Lalu mulai ajari gembala-gembala jemaat. Jemaat yang saya kasihi, capek dan percuma menjalani hidup di dunia ini. Capek ya? Tapi itu tidak akan ada hasilnya dalam kekekalan kalau kita menjalaninya di luar tatanan ilahi. Mengabaikan apa yang menjadi hukum dan kehendak Allah. Sudah capek hidup di dunia ini, ujung-ujungnya ke neraka. Tapi kalau kita ngikutin kehendak Allah, walaupun kita capek, walaupun ada saatnya hidup kita ditimpa kesesakan dan kesusahan, tapi firman hadir dalam kehidupan kita menjadi kesukaan. Pelajaran kita, Mazmur 119. Orang yang seperti itu loh, yang ketika ketemu firman itu menjadi kesukaan. Karena dia tahu hidup di dunia ini, mau seenak apapun menurut ukuran manusia, tetap susah dan sesak.
Ini loh yang saya nanti-nantikan Tuhan. Yang dari Tuhan, damai sejahteranya yang tidak sama dengan apa yang diberikan dunia. Dan ini tembus kepada Nah, kalau pemimpin gereja nggak memiliki kesadaran itu, bisa nggak jemaat bayangkan? Jemaat yang dipimpinnya bagaimana? Berani jadi jemaat. Loh maaf Tante naik mimbar setiap minggu mengajar kami kebenaran, Tante sendiri tidak hidup dalam kebenaran. Tante nggak boleh jadi gembala menurut ketetapan Allah. Dengan cara kasih tapi tegas kebenarannya gitu loh. Nah kalau kita hidup dalam pengajaran yang sistematis, pelajaran minggu lalu ya, sebenarnya akan sampai ke sini. Ya, tapi kita menghindari. Oke ya, jadi ini kita balik lagi, sengaja saya ajak balik lagi ke sini dulu. Sebelum kita lihat ayat-ayat selanjutnya. Oke, ayat selanjutnya. Ya, jadi itu dari 1 Timotius 5:17 tadi ya. Nah sekarang kisah Rasul 6 ayat 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ini diperkatakan murid-murid Yesus, para rasul yang menjadi gembala, untuk mengutamakan tugas pengajaran firman, sehingga tugas diakonia harus didelegasikan kepada orang lain. Maka diangkatlah 7 orang yang penuh Roh Kudus, 7 orang anak muda yang saleh. Ada di situ Filipus dan siapa yang menjadi martir pertama tuh? Ingat namanya? Ingat namanya? Yang menjadi martir pertama dirajam. Waduh, lupa lagi. Ingat nggak? Stephanus. Yang belakang terus yang jawab Stefanus dan Filipus masuk di antara 7 orang ini. Yang dipilih, mereka terkenal saleh, penuh Roh Kudus, lalu dipilih untuk bertugas diakonia. Diakonia itu aspek sosial dari gereja, memperhatikan yang miskin, janda-janda gitu kan. Kenapa? Karena para rasul kalau menangani juga tugas diakonia, tugas utamanya memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman, dan itu nggak boleh. Karena sekali lagi pengajaran firman adalah tugas utama gereja. Otomatis tugas utama gembala. Jadi bahkan pelayanan diakonia penting nggak? Pelayanan diakonia penting nggak? Aspek sosial dari gereja. Penting. Kita kan sudah belajar, ada 3 aspek pelayanan gereja. Coba refreshing ya. Kalau kita belajar di sini begitu kan. Ada yang namanya koinonia. Ini fellowship. Lalu yang kedua apa? Diakonia. Ini yang aspek sosial ya, pelayanan meja. Kalau dalam bahasa Alkitab. Yang ketiga apa? Ada jemaat yang ingat? Koinonia, diakonia, dan marturia. Marturia. Bersaksi, beritakan Injil Kristus. Bukan kesaksian dalam model gereja sekarang. Ya. Saya ikut undian di Alfamart, saya dapat mobil. Bukan, bukan kesaksian yang begitu yang dimaksud marturia. Karena dari kata marturia ini muncul kata martir, pintar. Tahu martir apa? Kalau jemaat pintar kalau martir tahu. Berani mati buat Tuhan. Nah kalau kesaksiannya saya dapat undian Alfamart, dapat mobil, nggak akan bikin kita mati ya. Tapi kalau bersaksinya cuman Yesus kebenaran, itu kita bisa mati. Dialami gereja Tuhan sepanjang sejarah. Jadi ini ya, 3 aspek pelayanan gereja. Koinonia, fellowship, diakonia, dan marturia. Semua penting ya, semua tidak terpisahkan.
Jadi kalau para rasul di abad pertama mendelegasikan tugas diakonia bukan berarti tidak penting. Penting. Makanya dipilih 7 orang yang saleh, yang penuh dengan Roh Kudus untuk menjalankan tugas ini. Tetapi tugas yang terutama adalah pengajaran firman. Supaya yang koinonia ini sesuai dengan kehendak Allah. Kita sudah belajar kan? Kalau kita berbicara tentang fellowship, ikatan persaudaraan iman Kristen di gereja, itu harus ke atas dulu, vertikal dulu, baru horizontal. Jadi ke Allah dulu, hubungan ke Allahnya harus baik. Nah, supaya koinonia ini terbentuk menurut kehendak Allah, vertikalnya bagus, persekutuan dengan Allah, pribadi-pribadi jemaat, baru kemudian persekutuan antar jemaat horizontal, harus ada pengajaran firman. Dimodelkan dalam Kisah Rasul pasal 2, kita sudah belajar ya. Jadi kalau koinonia atau fellowship cuman mengedepankan horizontalnya saja, main bulu tangkis bareng nggak salah ya Pak, main musik bareng nggak salah, nonton ke bioskop 21 bareng, nah itu jangan, jalan-jalan ke mall itu jangan gitu ya. Kalau ke puncak boleh koinonia, ya ngapain dulu ke puncaknya, kalau ngedugum jangan. Tapi kalau mengerti koinonia ini vertikal dulu baru horizontal, kita akan membuat program, perginya kemana terserah ya. Yang pasti nggak ke 21 kan, kalau vertikalnya dikejar. Ini ya, ada pengajaran firman. Nah, jadi ketika pelayanan diakonia didelegasikan, itu bukan berarti dianggap tidak penting. Makanya dipilih orang-orang yang saleh ya, anak-anak muda yang penuh dengan Roh Kudus ya. Tetapi sekali lagi, tugas utama pelayanan gereja adalah pengajaran firman, supaya yang pertama koinonia ini terbangun dengan benar. Coba sekarang jemaat saya ajak merenungkan. Yang dipraktekkan sekarang gereja akhir zaman, khususnya Pantekosta Karismatik, koinonia ini lebih memprioritaskan horizontalnya. Iya apa ya? Iya kan? Yang dibangun kan horizontalnya. Bahkan ini menjadi cara mereka untuk menarik orang ke gerejanya supaya jemaatnya makin banyak. Nah kalau koinonia dibangun hanya horizontal, vertikal ke Allahnya enggak, pastilah hermeneutik yang dipraktekkan, pengajaran firman yang dipraktekkan di gereja itu yang cuman garuk-garuk permukaan, enggak mendalam. Karena kalau yang dibangun cuman horizontal, hubungan sekedar sosial, ketika firman datang itu biasanya putus. Keluarga aja bisa Tuhan cerai-beraikan loh ketika berita firman disampaikan. Jangan sangka aku datang membawa damai sejahtera. Aku datang membawa pedang. Aku akan memisahkan anak dari orang tuanya. Ketika firman dinyatakan apa adanya, keluarga pun bisa pecah. Tuhan akan melakukan pemisahan mana anggota keluarga yang mengasihi Yesus dan mana yang tidak. Tuhan pisahkan, tapi tujuan Tuhan baik. Supaya anggota keluarga yang dipisahkan ini yang mengasihi dia bisa dipakai justru untuk menyelamatkan anggota keluarga yang Kristennya KTP. Nah, coba kalau koinonianya Tuhan biarkan horizontal aja, akrab-akraban, saling mengunjungi gitu kan, makan-makan, baik di sini, berbuat baik, memberi kepada orang yang membutuhkan, baik di sini, pelayanan aktif. Tapi nggak suka firman. Nah biasanya kalau firman datang, bubar koinonia yang cuman horizontal ini. Tapi maksudnya Allah baik. Ya, nangkep ya? Jadi bukan berarti diakonia nggak penting, makanya dipercayakan kepada 7 orang yang saleh, yang penuh dengan Roh Kudus. Tapi yang utama adalah memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Pikirannya jangan dilupakan. Karena kalau dikutip ayat ini sama Pantekosta Karismatik, tuh kan doa kan? Memusatkan pada doa kan? Lalu mereka berdoa lah, nangis-nangis berjam-jam. Pikirannya jangan dilupakan. Jadi doa di sini, doa dalam konteks ini loh.
Pengajaran firman. Karena persiapan firman. Jadi nanti kita belajar, sudah belajar sebenarnya di sesi yang lalu. Hermeneutik yang sehat itu salah satu unsurnya ya doa. Karena kalau kita mempersiapkan bahan khotbah itu ya secara materi belajar, otak dipakai, tapi pada akhirnya mohon Roh Kudus bekerja, doa. Tapi bukan doa nangis-nangis supaya nggak belajar firman gitu. Jadi jangan kutip ayat pikirannya, kata pikirannya jangan dihilangkan. Ya. Berikutnya Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Dan ialah Yesus yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Lihat pokok pikirannya yang saya kasih tanda kuning. Gembala-gembala dan pengajar. Lupakan nabi, lupakan rasul. Walaupun ada yang mengajarkan, oh sekarang masih ada nabi rasul. Bukan orangnya, tapi fungsinya. Jangan dulu ke situ. Karena ini akan menjadi pemecah fokus. Jadi lupakan dulu nabi, lupakan dulu rasul, itu udah zamannya Alkitab belum selesai ditulis. Oke? Nanti kita belajar lebih ya, soal rasul dan nabi. Karena sekarang udah ada yang banyak yang berani menamakan dirinya nabi, rasul. Lupakan dulu nabi dan rasul, supaya kita fokus ke, ini yang saya kasih tanda kuning, gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Tugasnya apa? Memperlengkapi jemaat dalam pembangunan tubuh Kristus. Pembangunan itu apa sih? Coba saya tanya jemaat. Kalau kita menulis tentang pembangunan gereja, pembangunan tubuh Kristus, pembangunan jemaat, maksudnya apa? Pengajaran firman. Karena yang dijadikan target akhir ini mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar. Itu loh. Target akhir dari pembangunan gereja itu mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang Maka untuk mencapai target ini, kalau kita ketemu pembangunan tubuh Kristus, pembangunan jemaat, pembangunan gereja, yang dimaksud pembangunan ini adalah pengajaran firman. Itulah tugas gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Maka saya suka katakan dengan gaya bahasa sarkastik. Kalau gembala di satu gereja lokal sibuknya luar biasa, tapi tidak mengajar firman, dia sebenarnya pengangguran, gembala pengangguran, yang belakang pintar. Walaupun dia sibuk ngurusin jemaat, dia sibuk ngurusin gerejanya, hanya memperlakukan gerejanya sebagai klub sosial, bukan gereja Tuhan. Target akhirnya kesatuan iman dan pengetahuan yang benar gak akan tercapai. Hanya bisa dicapai dengan pengajaran firman. Nah, maka gak heran kan jemaat dengan ayat yang pertama kita baca, pemimpin rohani yang tekun mengajar inilah yang perlu dihormati 2 kali lipat. Praktisnya gimana sih Pak? Kita menghormati 2 kali lipat pemimpin rohani yang benar, yang mengerahkan daya upaya mengajar. Kalau saya sih praktisnya begini kalau saya jadi jemaat Pak. Saya kasih tips praktis. Kalau kita bergereja di gereja yang gembalanya nggak mau ngajar firman, pergi. Cari gereja yang gembalanya mau berupaya, bekerja keras, berjerih lelah, khotbah dan mengajar firman. Pindah ke gereja itu. Nah, kalau ke sini kita senang kan? Pindah ke sini. Itu loh praktisnya menghormati, menghargai pemimpin rohani yang mau berlelah-lelah mengajar firman. Kecuali jemaatnya memang ngejar gereja yang model koinonia horizontal doang. Ya. Nah, saya ingin bahas sekali lagi ini ya, untuk menegaskan bahwa fungsi pengajaran firman itu tugas utama gereja. Fokus ke gembala-gembala dan pengajar-pengajar ya. Kita lihat ayatnya lebih terinci. Efesus pasal 4 ini. Ya, kita kutip lagi Efesus 4 ini ayat 11.
Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Saya sudah katakan, lupakan dulu nabi dan sudah lewat masa itu. Sekarang fokus ke 3 yang dituliskan di sini ya. Yang pertama apa? Penginjil. Yang kedua, gembala. Yang ketiga, pengajar. Ini yang Tuhan pakai untuk membangun gereja. Sambil menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Cuma di sini dalam Alkitab bahasa Indonesia yang saya kasih tanda kuning, penafsirannya kurang tepat, penerjemahannya kurang tepat. Coba ya. Yang saya kasih tanda kuning ini, gembala-gembala dan pengajar-pengajar, lebih tepat diterjemahkan sebagai gembala-gembala yang mengajar. Saya ulangi. Gembala-gembala dan pengajar-pengajar dalam Efesus 4 ayat 11 ini tidak tepat penerjemahannya, penafsirannya. Yang lebih tepat adalah gembala-gembala yang mengajar. Kayak ini penjelasannya. Kata dan di sini dipakai kata kai dalam bahasa Yunani. Kata sambung kai ini bersifat menguatkan. Ini ya, kata kai ini bersifat menguatkan, memang bisa diterjemahkan sebagai dan, tapi dalam pengertian memberikan keterangan dan konfirmasi. Jadi gembala-gembala, kai, pengajar-pengajar, kai ini kata dan, kata sambung. Kata sambung di sini bukan memisahkan. Artinya ada 2 kelompok, ada kelompok gembala saja, ada kelompok pengajar saja. Bukan, kata kai atau diterjemahkan dan di sini nggak salah diterjemahkan dan, tapi fungsinya adalah memberikan keterangan dan konfirmasi. Jadi yang di belakang kata dan itu memberikan keterangan dan konfirmasi kepada yang pertama. Jadi gembala-gembala, kai, pengajar-pengajar itu, kata pengajar ini artinya memberikan keterangan kepada gembala. Yang dimaksud gembala di sini itu ya yang mengajar. Nangkep ya? Jadi mengkonfirmasi bahwa yang dimaksud dengan tugas gembala di situ adalah mengajar. Kaitkan lagi dengan pembahasan kita sebelumnya, kan? Syarat menjadi penatua atau penilik jemaat tadi apa? Cakap mengajar. Lalu pemimpin rohani, gembala yang patut dihormati 2 kali adalah yang berjerih lelah dalam mengajar ya. Maka lebih tepat dan di sini seperti itu, memang pengertiannya seperti itu. Jadi dan ini bukan memisahkan, tapi yang terakhir menerangkan, memberikan pengertian atau menegaskan tugas apa yang disandang oleh gembala-gembala. Sekali lagi ya, penerjemahan yang tepat, gembala-gembala yang mengajar. Nah, poin kedua, secara kontekstual penerjemahan gembala-gembala yang mengajar lebih nyambung dengan pesan keseluruhan isi Alkitab yang menekankan pengajaran firman sebagai satu-satunya cara umat berelasi dengan Allah dan membangun di dirinya. Ingat cerita Nehemia di bagian awal pelajaran ini? Nehemia kan imam. Ya. Zaman dulu Nehemia imam. Modelnya gembala saat inilah. Dan ketika dia naik mimbar disertai imam-imam yang lain, apa yang dia lakukan? Mengajar. Jadi jemaat mau pelajari dari perjanjian lama pun, tugas pemimpin rohani di gereja itu mengajar. Dalam konteks itu kata dan ini memang fungsinya bukan memisahkan. Nah dalam tradisi Pantekosta karismatik di organisasi kita aja di GPDI dipisahkan. Jadi kita ada 5 jawatan. Saya diajarkan tuh sejak sekolah kita begitu. Ada 5 jawatan, nabi, rasul, penginjil, gembala, pengajar. Jadi gembala dan pengajar dipisahkan. Ini berefek buruk dan saya melihat di sekitar saya efek buruknya yang terjadi sekarang. Ketika kita salah menafsirkan Alkitab. Ketika profesi gembala dan fungsi mengajar dipisahkan, maka kemudian gembala-gembala yang naik menjadi gembala gereja lokal, kemudian malas mengajar. Tidak mau mengajar. Lalu pakai alasan, saya mah tidak bisa mengajar. Akibat salah menafsirkan satu kalimat ini. Nanggep, kenapa hermeneutik yang benar, yang sehat perlu?
Padahal kalau dari awal sejak sekolah Alkitab kita diajari gembala-gembala yang mengajar, maka sekolah Alkitab pun mempersiapkan calon gembala-gembala itu diperlengkapi dengan kemampuan nggak main-main, Pak. Saya ikut sekolah Alkitab tuh 2 kali 9 bulan tinggal di asrama. Tapi ketika mereka diutus merintis, mendirikan pelayanan, mereka bilang, maaf, saya gembala. Saya bukan pengajar. Nangkep jemaat sekarang bahwa pemahaman yang salah menuntun kepada praktek hidup yang salah. Nangkep ya? Dan ini akibatnya sangat fatal. Muncullah gereja-gereja tanpa pengajaran firman yang serius. Muncullah gembala-gembala naik melanggar tatanan ilahi yang Tuhan syaratkan sendiri, bahwa menjadi gembala harus cakap mengajar, harus cinta firman karena dia cinta pribadi Kristus. Belajar tuh tiap hari, Bu, Pak, Om, Tante. Jangan cuma hari Sabtu karena besok mau naik mimbar. Tandanya Bapak, Ibu, Om, Tante memiliki firman. Bukan mencari keuntungan dari firman, sekedar naik mimbar, memikat jemaat dengan isi khotbah yang ecek-ecek, supaya persembahannya gede. Itu cari untung dari firman. Dia nggak punya firman naik mimbar, apa yang dia bagi kepada jemaat? Jadi pengajaran yang salah di awal, dan itu sudah menjadi hitungannya bukan puluhan tahun, Pak, tradisi ini. Sehingga ketika kita memberitakan firman yang benar, goncanglah mereka. Tapi mereka nggak bisa cari penjelasan. Maka kita kemudian disebut sebagai Bapak nangkep sekarang kenapa gereja kita disebut sesat? Kecil hati nggak, Pak? Gereja kita di Medland disebut sesat ajarannya. Kasih penjelasan ini, Pak. Belajar lagi, tonton lagi videonya. Tiap hari biar saya bisa berperkara dengan orang-orang ini. Memberitakan firman yang benar. Motivasinya tetap kasih, walaupun adanya kesal seperti saya, emosi sedikit. Karena mereka tuh sudah, gak mungkin gak emosi. Kemarin saya kebetulan ngobrol dengan salah seorang teman saya. Lalu dia jujur bilang ke saya kurang suka khotbah-khotbahnya Pak Stephen Tong. Dia bilang, karena itu kan adanya galak kan. Lalu saya jelaskan ke teman saya ini begini, jangan fokus ke gaya orangnya, fokus ke muatan kebenarannya. Kalau masalah gaya kan selera beda-beda, nggak apa-apa saya bilang. Tapi saya bukan membela Om Stephen Tong, saya bilang saya nggak kenal dia, bukan muridnya dia. Tapi ada 2 kemungkinan. Istri saya kan udah cerita kalau Om Stephen Tong ini backgroundnya militer. Bisa jadi itu pengaruh. Militer kan saklek, kan? Lalu alasan kedua kenapa nada bicaranya galak, saya juga kadang-kadang galak. Barusan kan saya nada bicaranya galak ya jemaat ya. Karena kita tuh sudah keselnya tuh kepada gereja-gereja palsu tuh udah sampai ke ubun-ubun loh. Mereka tuh menyesatkan banyak orang. Dan saya sudah cerita, sebagian dari yang disesatkan ini anggota keluarga saya gitu loh. Jadi kalau saya membahas mereka memang tensi naik jujur gitu. Nah mungkin Om Stephen Tong juga kadang nada khotbahnya galak, kita sudah kesal. Dan Paulus pun begitu, kata-kata Paulus nggak ramah, kata-kata Yesus nggak ramah kok kalau membicarakan mereka. Paulus bilang apa? Biar darahmu tertumpah atas dirimu sendiri. Menyebut mereka apa? Sriwigala, Buas, dan Ganas gitu ya. Tapi tetap kalau ditelusuri isi hati kami, walaupun ada nada bicara kami kadang galak gitu, penuh kebencian, ini khotbah katanya begitu. Enggak ya, tetap yang kita rindukan adalah pertobatan. Ayo balik. Panas ya, nah keras aslinya. Oke ya. Jadi gembala-gembala dan gembala-gembala yang mengajar ya. Jadi gembala jangan menghindari tugas mengajar. Nah kalau gembalanya nggak mengajar, terus yang mengajar siapa? Kasihan kan jemaatnya. Jam berapa, Mah?
9. Oke. Sekarang kita masukin ke bagan kita ya. Tadi kan baru titik awalnya, berangkat dari ini, tidak boleh menafsirkan Alkitab menurut kehendak sendiri. Karena tidak boleh menafsirkan menurut kehendak sendiri, maka muncullah yang namanya hermeneutik yang sehat. Yesus sendiri ya yang meneladankan. Jadi bukan karang-karangannya Dani, bukan karang-karangannya ahli teologi. Yesus sendiri berhermeneutik ya dalam perjalanan ke Emmaus. Jadi muncullah karena tidak boleh menurut kehendak sendiri, menurut kehendak Allah ini adalah yang namanya hermeneutik yang sehat ya. Yang kebalikannya ini gaya pendekar mabuk. Biar jemaat ingat, jadi saya cari penggambarannya ini. Kebalikan dari cara menafsirkan Alkitab yang benar, menurut teladan Yesus perlu kerja keras, cara gaya pendekar mabuk ya. Lalu ke bawahnya, meneladani apa yang Yesus lakukan, berhermeneutik yang sehat itu adalah melakukan eksposisi, ini khotbah ekspositori ya. Tadi mencakup seluruh, mulai dari lalu menjelaskan dengan terperinci ya. Ini. Lalu kelanjutannya bagaimana? Berikutnya. Ya, karena sudah jam 9, kita tunggu kelanjutannya minggu depan. Sampai sini dulu ya. Jadi paling tidak dari pelajaran kita minggu ini, kita belajar bahwa pemahaman Alkitab yang salah akan bermuara kepada praktek iman yang salah. Gereja dibangun, didirikan oleh Yesus, lalu Yesus Allah menempatkan pemimpin rohani di situ, tugasnya adalah membangun jemaat. Membangun itu cuma ada satu cara, yaitu pengajaran firman. Karena yang menjadi target akhir adalah kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Itu hanya bisa dicapai dengan pengajaran firman. Lalu pagi ini kita juga belajar bahwa ada saatnya nih kepada jemaat yang saya kasihi, kita menemukan atau menjumpai materi firman yang mungkin tidak interest kita, nggak menarik ini bahan materinya. Om Dani ini seri ini bahan materinya nggak menarik, tapi sekali lagi ya, ketika kita menemui saat-saat begitu, saya pun mengalami ya, saya tidak akan munafik berbohong kepada jemaat. Tapi kalau kita berangkat dari pemahaman bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk membangun kita, maka ketika jemaat menjumpai materi yang kurang menarik, tetap fokus, tetap terima itu dengan segala kerelaan hati ya, tetap pelajari lagi di rumah. Jadi jangan karena nggak menarik, jangan ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar dan seterusnya, segala. Jadi ketika kita menemukan materi yang kurang menarik pun lahap itu ya. Kan ciri-ciri yang dewasa rohani itu suka makanan keras kan. Ingat pelajaran makanan keras ada dua aspek apa? Yang satu bagi karena di luar saya banyak menemui orang yang suka firman, tapi hanya tema-tema yang menarik buat dia. Jadi kalau dia nyari video di YouTube pun, video khotbah, ya yang temanya sesuai dengan ketertarikan dia. Kalau yang nggak menarik nggak. Nanti dia ketemu pelajaran kita bilangan, pasti dia nggak mau. Isinya sensus itu. Tapi ada loh pesan rohani di sana dari Allah yang nanti kita belajar. Jadi itu yang kedua yang kita pelajari hari ini. Jadi mulai disiplinkan hidup kita ikut tatanan ilahi. Kalaupun kita sudah terlanjur hidup dalam satu tradisi dalam hidup kita bergereja, setelah belajar firman kita ketahui bahwa itu melanggar tatanan ilahi, satu-satunya solusi adalah berani melepas tradisi. Kekristenan zaman sekarang tuh di bawah pengaruh Pantekosta karismatik itu banyak dikotori dengan tradisi-tradisi manusia yang merusak loh, menghambat kerja Roh Kudus dalam pembangunan jemaatnya. Terlalu banyak tradisi manusia yang menjadi beban dalam kehidupan orang percaya zaman sekarang. Lepas ya, berani lepas. Walaupun misalkan resikonya terjadi gesekan dengan keluarga, berani bayar harga demi Yesus. Kalau dalam konteks yang saya contohkan, saya tahu loh, kalau gereja mau bertobat kembali ke tatanan ilahi, itu banyak orang-orang yang saya kasih tersakiti. Contohnya gembala-gembala yang terlanjur jadi gembala, padahal dia
perempuan. Banyak loh di antara mereka yang saya kasihi loh. Tapi mau bagaimana? Justru ketika saya menyampaikan kebenaran, memanggil mereka masuk ke dalam pertobatan, justru itu bentuk kasih saya yang lebih besar daripada saya diam saja, ikut saja. Takut menyinggung, ini kan sudah tradisi KPDI. Jadi ketika saya menyatakan kebenaran, mengajak kita semua masuk ke dalam pertobatan, itu bentuk kasih yang terbesar ya. Karena targetnya kekekalan. Mau ya diperbaiki ya. Saya juga sama. Kita harus memiliki kerendahan hati yang sama, baik yang berdiri di mimbar maupun jemaat yang duduk. Mau ya dikoreksi ya. Jadi kalau nanti Om Dhani, ada yang saya mau koreksi dari cara kepemimpinan Om Dhani di gereja ini, boleh. Mari kita berdiskusi, mari kita berbicara. Selama itu berangkat dari kebenaran firman, kita masih mau bertumbuh kok. Kan kita berhenti bertumbuh setelah kita ketemu Yesus. Sampai ketemu Yesus apa? Prinsip yang kemarin saya kasih. Terakhir ya, menutup khotbah kita hari ini. Prinsip kita menjalani hidup ini sampai ketemu Yesus. Apa? Never ending growing. Kita tidak berhenti merelakan diri kita dibangun, diberikan pertumbuhan rohani dari sang kepala gereja, yaitu Yesus lewat kebenaran firman. Berhenti bertumbuh setelah bertemu Yesus sempurna, masuk sorga, selama menjalani apapun yang kita alami ya, yang pahit, yang buruk. Bulan ini termasuk bulan yang berat. Mungkin jemaat mengalami hal yang sama ya. Bulan-bulan yang kebelakang kita jalan itu termasuk bulan yang berat. Apapun bentuk yang Tuhan izinkan pergumulan. Tapi sekali lagi ketika kita hidup dalam pengajaran firman oleh kasih kita kepada Tuhan, kita akan alami ini ya. Never ending grow. Secara rohani bertumbuh. Bahkan hal yang jelek menurut ukuran manusia yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita pun memberikan gak bisa lain, ya. Bersama dengan Allah hanya kemenangan yang kita raih. Siapa yang bisa menjadi lawan kita? Nah, dengan pemikiran ini mari saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan usaikan ibadah kita pagi hari ini.